Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Marani Azara dari kelas Sedimentologi dan Stratigrafi A dengan NPM 2406357034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai batuan sedimen silicic klastik. Materi yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama adalah apa itu batuan sedimen silicic klastik. Yang kedua, pelapukan, erosi, transportasi, dan sedimentasi. Yang ketiga, perbedaan physical dan chemical process. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, komposisi. Keenam, grain size classification. 7. Perbedaan sandstone, siltstone, dan claystone. Dan yang terakhir adalah klasifikasi lainnya dari batuan sedimen siliciklastik. Yang pertama, batuan sedimen siliciklastik. Batuan sedimen siliciklastik atau biasa juga disebut sebagai detrital sedimentary rock adalah akumulasi dari material yang berasal dari transportasi solid particle yang sudah terlakukan baik dari chemical weathering ataupun physical weathering. Nah, asal dari solid particle-nya ini adalah dari parent rocks. Parent rocks-nya ini bisa berupa batuan beku, batuan sedimen maupun batuan metamorf. Nah, ketika sudah tertransportasi, dia akan mengalami deposisi, terendapkan menjadi sedimen, kemudian akan mengalami proses diagenesis hingga akhirnya menjadi batuan sedimen siliciklastik. Weathering, erosion, transportation, dan sedimentasi. Weathering adalah perubahan fisik ataupun kimianya. Nah, weathering ini dibagi menjadi dua, ada mechanical weathering dan chemical weathering. Mechanical weathering atau biasa juga disebut physical weathering adalah pelapukan yang mengubah fisik atau ukuran dari suatu batuan tanpa mengubah komposisi kimianya. Nah, mechanical weathering ini umumnya terjadi karena 4 proses fisika. Yang pertama ada frost wedging. Frost wedging terjadi ketika air masuk ke dalam celah-celah batuan dan membeku menjadi es sehingga menyebabkan batuan akan semakin retak. Kemudian yang kedua ada biological activity. Biological activity sendiri bisa terjadi karena misalnya root wedging, yaitu karena akar tumbuhan ataupun karena aktivitas organisme. Yang ketiga ada sheathing atau exfoliation, yaitu ketika batuan beku plutonik yang teruplift dan bagian permukaannya mengalami retakan-retakan. Dan karena ada pengaruh gaya gravitasi, maka batuan tersebut melepaskan beban dengan menjatuhkan retakan-retakan tersebut. Nah, penampakan dari sheeting ini seperti kulit bawang. Dan yang terakhir adalah salt crystallization. Salt crystallization ini biasanya terjadi di wilayah yang dekat dengan sumber air asin atau misalnya dekat dengan laut. Nah, salt crystallization ini ketika percikan-percikan air asin tersebut masuk ke dalam celah-celah batuan dan mengkristal menjadi kristal garam. Nah, yang kedua adalah chemical weathering. Chemical weathering adalah pelapukan yang menyebabkan alterasi kimia atau dekomposisi. Nah, chemical weathering ini terjadi karena tiga. Yang pertama ada water and carbonic acid. Nah, air sebagai agen memiliki kandungan CO2 terlarut dan ketika dia bereaksi menghasilkan ion karbonat. Yang kedua ada weathering of silicates mineral, itu pelapukan dari mineral silika. Ketika mineral silika lapuk, dia akan menghasilkan atom-atom seperti kalium, kalsium, dan lainnya sehingga menyisakan aluminium, silika, dan oksigen yang nanti bercampur dengan air dan menjadi mineral lempung sisa. Dan yang terakhir ada spheroidal weathering, itu terjadi ketika air masuk ke dalam celah-celah kekar dan mengeros melakukan secara kimiawi sehingga menyebabkan sudut-sudut pada kekar menjadi rata atau dia semakin membundar, menjadi membulat. Selanjutnya ada erosi. Erosi adalah proses pengikisan batuan. Nah, agen-agen erosi yang utama ada 4. Yang pertama ada air. Erosi oleh air sendiri ini adalah pelapukan proses pengikisan batuan oleh air. Nah, biasanya oleh air ini dibagi menjadi beberapa macam lagi. Misalnya ada yang sesuai dengan foto adalah gully erosion atau erosi parit, ada juga rill erosion, dan lain-lain. Yang kedua ada abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan batuan atau tanah dari gelombang air laut, sehingga abrasi sendiri biasanya terjadi di lingkungan yang dekat dengan air laut atau di coastal region. Nah, yang ketiga ada erosi oleh angin. Nah, erosi oleh angin atau disebut juga eolian biasa terjadi di wilayah gurun. Nah, erosi oleh angin ini terjadi cukup lama karena angin sendiri tidak dapat melepaskan partikel yang cukup solid. Dan yang terakhir adalah erosi oleh glasial yang biasanya terjadi di lingkungan subtropik yang memiliki salju atau di puncak-puncak gunung yang tinggi. Ya, selanjutnya ada transportasi. Transportasi adalah proses perpindahan material dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, transportasi sendiri bedakan menjadi dua, yaitu transportasi oleh fluida dan non-fluida. Nah, transportasi oleh fluida itu ada air, es, dan angin. Nah, transportasi oleh air itu biasanya dapat membawa material dengan berbagai ukuran. Untuk bedload sendiri adalah material dari ukuran sand hingga boulders yang tertransportasi di bagian dasar air. Nah, yang selanjutnya ada juga suspended load. Suspended load adalah transportasi yang membawa material dengan ukuran silts hingga clay. Dan juga terakhir ada dissolved load, yaitu transportasi yang membawa material yang sudah berupa ion. Selanjutnya ada angin atau alien, yaitu transportasi
dengan bantuan angin. Nah, transportasi dengan bantuan angin ini memiliki sortasi yang baik karena angin hanya dapat membawa material dengan densitas yang rendah seperti ukuran pasir hingga lempung dan lanau. Dan yang terakhir ada transportasi oleh es atau glasial. Nah, transportasi oleh es ini memakan waktu yang cukup lama hingga skala waktu geologi. Namun dia dapat melakukan transportasi hingga 2 sampai 10 kali lebih baik. Selanjutnya juga ada transportasi yang non-fluida, itu ada gravitasi dan juga debris flow. Ya, selanjutnya sedimentasi. Sedimen biasanya dia akan mengalami litifikasi hingga menjadi sedimentary rock ketika dia mengalami kompaksi dari berat sedimen di atasnya atau material di atasnya, dia akan mengalami kompaksi dan ketika dia dialiri oleh aliran perkolasi air tanah, air tanah tersebut akan meninggalkan ion-ion yang nantinya akan menjadi semen yang merekatkan antar butiran sedimen tersebut hingga menjadi batuan sedimen siliciklastик. Baik, selanjutnya ada physical dan chemical process. Nah, physical dan chemical process pada batuan sedimen siliciklastик akan berpengaruh berbeda. Untuk physical sendiri, dia akan mempengaruhi bentuk dan ukuran dari butir. Nah, physical yang dimaksud di sini adalah misalnya pelapukan secara mekanik, erosi, dan juga transportasi. Nah, kenapa yang dipengaruhi adalah ukuran dan bentuk? Misalnya, bentuk transportasi dan yang semakin jauh akan menghasilkan bentuk yang semakin membundar karena butiran tersebut juga sepanjang transportasi akan mengalami erosi dan juga size atau ukurannya semakin jauh dia tertransportasi dan energi transportasinya nanti semakin rendah, maka sortasinya juga akan semakin baik. Selanjutnya ada chemical. Chemical akan mempengaruhi komposisi dari batuan sedimen siliciklastик. Nah, chemical ini yang berupa pelapukan secara kimia. Nah, komposisi yang dimaksud bisa terjadi alterasi mineral atau terjadi perubahan mineral dalam batuan sedimen siliciklastик. Misalnya pada material lempung sisa. Ya, selanjutnya adalah tekstur. Nah, yang pertama adalah grain morphology. Grain morphology itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada form. Form itu misalnya dia bisa berbentuk disc, rod, atau spear yang dipengaruhi oleh panjang sumbu-sumbunya. Terus lalu ada juga angularity dan sphericity. Sphericity sendiri berarti kebudaran. Jadi butiran yang semakin bundar akan memiliki high sphericity. Lalu angularity adalah sudut. Jadi semakin dia bersudut, dia merupakan butiran yang angular dan semakin dia tidak memiliki sudut, dia akan semakin rounded. Nah, ketiganya ini sangat dipengaruhi oleh proses-proses seperti erosi dan transportasi. Karena semakin tererosi, maka dia akan semakin membundar dan juga dia semakin membundar dan juga semakin tidak bersudut. Dan transportasi semakin jauh dengan energi transportasi yang rendah, dia akan cenderung mengumpulkan butiran-butiran dengan sortasi yang sama. Nah, sortasi sendiri merupakan keseragaman dari butiran-butiran material sedimen siliciklastик. Nah, semakin baik sortasi, maka butirannya semakin seragam. Dan jika sortasinya buruk, dia memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari ukuran yang masih halus hingga yang kasar. Sortasi umumnya dipengaruhi oleh transportasi. Jika energi transportasinya masih tinggi, maka dia dapat membawa berbagai ukuran, sehingga ukuran yang ada pun heterogen. Sedangkan jika energi transportasinya rendah, butiran yang dapat dibawa hanya butiran dengan ukuran-ukuran halus atau bahkan sangat halus, sehingga memiliki keseragaman ukuran. Nah, ukuran sendiri itu dibedakan menjadi ukuran ada gravel. Gravel itu mulai dari 256 mm sampai dengan 2 mm. Nah, pada ukuran gravel ini ada batuan sedimen siliciklastик yaitu konglomerat dan breksi. Nah, perbedaan dari konglomerat dan breksi hanya dari angularity butirannya. Untuk batuan konglomerat dia lebih membundar, sedangkan untuk breksi dia menyudut. Nah, untuk di range ukuran ini sendiri terdapat beberapa ukuran, misalnya ada boulder, cobbles, pebbles, dan granule atau butiran. Selanjutnya ada ukuran pasir. Ukuran pasir sendiri juga cukup beragam, mulai dari coarse sand sampai very fine sand. Nah, dari semua ukuran ini akan menghasilkan batuan yaitu sandstone. Nah, ukurannya adalah 2 mm sampai 63 mikrons. Dan yang terakhir ada mudstone. Mudstone sendiri berkisar dari ukuran 63 mikron sampai kurang dari 4 mikron. Dan ukuran ini dibagi menjadi 2, ada siltstone dan claystone. Nah, untuk siltstone itu ada 63 mikron sampai dengan 4 mikron, sedangkan claystone adalah kurang dari 4 mikron. Nah, grain size ini juga dipengaruhi tadi oleh transportasi, erosi, dan juga pelapukan itu sendiri. Selanjutnya ada komposisi dari batuan sedimen siliciklastик. Batuan sedimen siliciklastик umumnya terdiri dari mineral grains. Mineral grains sendiri ada major element dan juga aksesori mineral. Major mineral ini biasanya lebih dari 2% dan major mineral berupa kuarsa, feldspar maupun clay mineral. Sedangkan untuk aksesori mineral bisa berupa quartz mikas atau heavy minerals dan lainnya. Yang kedua ada lithic fragment atau
fragmen-fragmen batuan yang berasal dari parent rocks. Dan yang terakhir ada biogenic material atau material dari biogenik, dan biasanya ini berupa fosil-fosil tumbuhan atau hewan. Selanjutnya, grain size classification. So, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, untuk klasifikasi ukuran butir sendiri, untuk ukuran yang besar-besar atau dari boulder sampai granul, dia akan menghasilkan konglomerat dan breksi, yang membedakan hanya dari angularity butirannya. Selanjutnya, untuk ukuran 1/6 mm atau 63 mikron sampai 2 mm akan menghasilkan sandstone, dan juga untuk ukuran 4 mikron sampai 63 mikron akan menghasilkan silt, dan juga kurang dari 4 mikron akan menghasilkan clay, namun disebut sebagai mudstone. Sandstone, siltstone, dan claystone. Yang pertama, dari tekstur. Sandstone memiliki tekstur yang lebih medium atau cenderung lebih kasar dibandingkan siltstone dan claystone. Sedangkan claystone merupakan batuan dengan tekstur yang paling halus. Perbedaan tekstur dari ketiga batuan ini dipengaruhi oleh ukuran butirnya, di mana sandstone memiliki ukuran butir yang lebih kasar dibandingkan siltstone dan claystone, yaitu 63 mikron sampai 2 mm. Sedangkan siltstone memiliki ukuran butir 4 sampai 63 mikron, dan claystone kurang dari 4 mikron. Selanjutnya ada permeabilitas. Untuk permeabilitas sendiri, batuan sandstone atau batu pasir masih memiliki permeabilitas, artinya masih bisa dilalui oleh air. Selanjutnya untuk siltstone sendiri, karena dia semakin kecil sehingga semakin sedikit rongga-rongganya juga, dia memiliki permeabilitas yang lebih rendah dibandingkan sandstone. Dan untuk claystone sendiri, karena ukurannya very fine, dia hampir tidak bisa meloloskan air atau almost impermeable. Lalu untuk komposisi sandstone terdiri dari kuarsa, feldspar, dan litic fragment. Jika dia bersih, maka dia disebut sebagai quartz arenites atau arkosic arenites atau litic arenites. Tapi kalau dia kotor, dia akan disebut sebagai weki. Lalu ada juga siltstone. Siltstone biasanya terdiri dari kuarsa, mica, dan clay mineral. Dan yang terakhir, claystone. Claystone terdiri dari clay mineral, misalnya seperti kaulinit, ilit, dan smectite. Nah, yang terakhir, untuk lingkungan pembentukannya. Untuk sandstone sendiri, dia terbentuk di wilayah dengan energi yang medium atau moderate energi. Karena untuk membawa sand membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan siltstone dan claystone. Lingkungan dengan wilayah moderate energi ini misalnya pada sungai, pada pantai, dan juga pada lingkungan gurun. Nah, untuk siltstone sendiri berada pada wilayah dengan energi yang rendah, misalnya seperti delta dan dataran banjir. Dan yang terakhir, claystone terbentuk pada wilayah dengan energi yang sangat rendah, misalnya seperti laut, danau, dan juga rawa-rawa. Ya, sedimentary rock classification. Untuk klasifikasi batuan sedimen sendiri sebenarnya ada cukup banyak, namun saya hanya memasukkan beberapa. Yang pertama adalah klasifikasi Petitjohn. Klasifikasi Petitjohn ini digunakan untuk mengklasifikasi batuan sedimen, yaitu sandstone. Nah, misalnya pada batu sandstone tersebut memiliki kandungan kuarsa yang hingga mencapai 90%. Berarti dia akan berada di sekitar sini. Nah, karena dia berada di sekitar sini, dia akan disebut sebagai quartz arenite. Namun, misalnya pada batuan tersebut memiliki kandungan matriksnya itu cukup besar. Matriksnya lebih dari 5. Matriksnya lebih dari 5%. Maka dia akan disebut sebagai quartz weki. Dan jika lebih dari 50%, dia akan disebut sebagai matrox. Nah, pada grafik ini terdapat keterangan increasing mineral stability, yaitu ketika mineralnya semakin banyak mengandung kuarsa, maka dia akan semakin stabil karena kuarsa sendiri merupakan mineral yang paling resisten. Dan juga terdapat increasing textural maturity. Textural maturity sendiri dipengaruhi oleh ukuran butir dan sortasi. Nah, butiran yang semakin seragam atau memiliki sortasi yang baik, dia akan semakin mature secara tekstural, dan juga dia harus rounded dan memiliki high sphericity. Nah, batuan sandstone yang memiliki mineral stability tinggi dan juga maturity yang tinggi adalah quartz arenite. Selanjutnya ada juga beberapa klasifikasi yang dihitung berdasarkan ukuran dari butir-butirannya ada. Ini untuk yang butiran lebih kasar, karena ada gravel, lalu ada juga yang untuk lebih halus. Nah, selanjutnya ada juga klasifikasi untuk batuan konglomerat. Nah, untuk batuan konglomerat ini yang dilihat adalah klastiknya atau fragmen-fragmen batuannya, parent rock dari fragmen-fragmen batuan. Jika semakin banyak berasal dari batuan metamorf, maka disebut sebagai metamorphic class konglomerat. Dan ini bisa diklasifikasikan lagi menjadi lebih detail dari fragmen-fragmen fragmen-fragmen batuan metamorf tersebut dapat dibedakan, misalnya lebih banyak fragmen gneiss, maka dia disebut gneiss konglomerat atau diamisit, dan lain sebagainya. Tapi untuk menghitung yang lebih detail ini, maka harus dilakukan normalisasi. Okay. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.